Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Lagu Sion nomor 37. Lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban. Yang kasih dan takut Tuhan beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini telah ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menguduskan kami. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Dari sejak awal pertentangan besar di surga sudah menjadi tujuan iblis untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini, menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah. Adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak
salah satu ajarannya. Hasilnya sama saja. Ia yang mengabaikan satu bagian melanggar seluruh hukum itu. Pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, iblis telah memutarbalikkan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Agen-agen yang akan bersatu melawan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan ini sekarang sedang giat bekerja. Firman Allah yang kudus yang telah diturunkan kepada kita melalui penderitaan dan darah hampir tidak dihargai. Alkitab dapat dijangkau oleh semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai penuntun hidup. Kefasikan merajalela sampai ke batas yang mengkhawatirkan, bukan saja di dunia, tetapi juga di dalam gereja. Banyak yang menyangkal doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang kepercayaan Kristen. Fakta-fakta besar mengenai penciptaan sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis-penulis yang diilhami, kejatuhan manusia, penyucian, dan keabadian hukum Allah secara praktis ditolak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh sebagian besar yang mengaku sebagai Kristen. Ribuan orang yang menyombongkan diri atas hikmat dan kebebasan mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Alkitab. Mereka pikir itu sebagai bukti talenta dan pengetahuan yang tinggi, bila mana mereka mengecam Alkitab dan menyangkal kebenarannya yang paling penting. Saudaraku yang kekasih, betapa penting kita mengetahui hukum Taurat atau hukum Taurat Tuhan, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berperaturan. Dia ingin agar kita menjalani hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mengapa ayat ini katakan bahwa apabila kita menurut yang lain, hukum Taurat atau hukum Tuhan yang lain, tetapi kita mengabaikan yang satu, sama dengan kita tidak melakukan semuanya. Contohnya misalnya, kita telah menuruti hukum hormatilah orang tua. Kita juga telah menuruti hukum tidak berzina, karena di dalam 10 hukum katakan jangan berzina. Kita juga sudah menuruti hukum tidak mencuri, karena ada hukum katakan jangan mencuri. Tetapi kita melanggar hukum yang lain, yaitu hukum menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka kita sudah melanggar hukum itu. Dan kalau kita sudah melanggar hukum itu berarti kita sama dengan melanggar hukum-hukum yang lain. Karena percuma kita mengikuti hukum itu, hukum yang lain, tetapi kita melanggar hukum jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya bahwa kita telah melanggar hukum itu, kita sudah berdosa. Ketika sudah bersalah, ketika sudah berdosa, maka sama dengan kita melanggar bagian-bagian dari hukum yang lain. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Lalu ayat tema kita hari ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang hidup tanpa cela atau tidak bercela. Bagaimana caranya orang yang hidup tidak bercela? Yaitu hidup menurut Taurat Tuhan. Saya berikan contoh, kalau saya dan saudara-saudara
mengendarai kendaraan, lalu kemudian kita menggunakan prosedur-prosedur yang tetap sesuai dengan peraturan lalu lintas, yaitu kalau kita naik motor kita menggunakan helm. Kemudian pada saat di lampu lalu lintas, pas lampu merah kita berhenti. Tetapi kita kalau melanggar peraturan-peraturan ini, maka kita mengalami celaka. Kita akan mengalami celaka, dan kalau kita mengalami celaka, maka kita hidup bercela. Artinya kita dapat dicela oleh undang-undang pemerintah, oleh hukum yang ada di kantor hukum, di kepolisian, lalu kemudian mungkin kita bisa bawa di pengadilan karena kita melanggar hukum. Tapi kalau kita menurut hukum, kita menurut peraturan lalu lintas, menggunakan helm, pada saat lampu merah kita stop, lampu hijau kita jalan, kita tidak dicela. Kita tidak dicela oleh hukum itu karena kita menuruti hukum itu. Demikian saudara-saudara, Tuhan punya peraturan. Peraturan-peraturan yang harus kita ikuti oleh karena kita mencintai Dia. Nanti kita akan mengikuti renungan pagi, besok, dan seterusnya terkait dengan tema hukum Taurat ini. Mari kita akan simak hari demi hari agar kita akan lebih memahami banyak tentang perihal hukum Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Pada hari ini, berapa banyak di antara kita yang mau menuruti hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah yang telah diberikan kepada kita. Jika kita mau melakukannya, baiklah sepanjang hari ini kita ingat apa yang menjadi peraturan hukum Tuhan, kita dapat terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah ini menjadi doa dan harapan kita, serta Tuhan memberkati komitmen kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah di pagi hari ini. Kami bersyukur pula untuk pekabaran firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi bagian, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh taat turut pada apa yang telah Tuhan atur dalam kehidupan kami melalui hukum Taurat. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami hidup di atas dunia ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya pemeliharaan kasih Allah boleh menjadi bagian kami. Hamba doakan semua pendengar audio renungan pagi ini dimanapun berada. Hamba doakan khusus pada pagi hari ini, yaitu Ibu Maria Yesnat dan anaknya yang bernama Hadatsa Berni Yesnat yang berada di Jayapura. Tuhan pelihara keluarga ini, Tuhan pelihara ibu dan anaknya, Tuhan juga pelihara anaknya yang masih berkuliah. Biarlah dia akan selalu berhasil dalam kesuksesan, keberhasilan yang dia peroleh, dia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam saat wabah virus corona ini, biarlah dia sabar menunggu hingga waktu yang terbaik bisa melanjutkan pendidikan. Hamba juga doakan untuk pergumulan-pergumulan kami sepanjang hari ini, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena telah ada informasi yang positif dari pemerintah untuk dapat beribadah di gereja atau di tempat-tempat ibadah, dan dengan demikian ini merupakan satu sukacita. Begitu pula bagi umat muslim, mereka juga dapat beribadah di tempat-tempat ibadah, di masjid. Dengan demikian ini semua untuk kemuliaan, kepujian, kehormatan bagi nama Tuhan. Kami tidak tahu wabah virus ini dan apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam ibadah kita besok. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa kita semua. Shalom.